Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RSPD Klaten. Selamat berjumpa kembali di program Acara Talk Show Dunia Anak bersama SD Muhammadiyah Tonggalan. Bagaimana kabar Anda semuanya? Semua dalam keadaan sehat ceria dan pastinya yang menjalani ibadah puasa semoga lancar hingga nanti betul maghrib dan sampai tuntas bulan Ramadan ya. Alhamdulillah kita bertemu dengan beliau-beliau narasumber yang luar biasa dan tema kita kali ini adalah pendidikan dasar bersama SD Muhammadiyah Tonggalan. Untuk membahas tema tersebut telah hadir narasumber kami yang sangat luar biasa. Beliau ada Bapak Siono SPDI MPDI selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Tonggalan. Gimana kabarnya Pak Siono? Alhamdulillah Mas Santo, sehat selalu. Siang ya? Ini masih muda panggilnya Om gitu ya. Ini panggilnya Mas. Gitu ya. Terima kasih Pak Siono. Juga ada yang kedua Bapak Nanas Setiawan SPDI Wakakesiswaan dan Guru PAI. Gimana kabarnya Pak Nanas Setiawan? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah semangat juga ya. Alhamdulillah. Oke. Yang ketiga paling ujung ada Bapak Gufron Ahmad AM SPD, Wakakurikulum dan Guru kelas 5C ya. Kabar sehat Pak? Alhamdulillah. Puasa lancar juga ya. Oke, insyaallah. Dan bagi pendengar dan pemirsa yang mau atensi di program acara ini bisa bergabung melalui nomor telepon di 07232170 atau di SMS WhatsApp-nya 085 800 14 6000 atau bisa melalui live chat atau komentar di YouTube kami RSPD FM Klaten. Sebelum kita membahas lebih dalam dan mengenal tentang SD Muhammadiyah Tonggalan, kita dengarkan dan saksikan dulu video teaser profil SD Muhammadiyah Tonggalan berikut. SD Muhammadiyah Tonggalan adalah sekolah dasar swasta yang terletak di Jalan Tapak Doro, Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Berikut profil singkat SD Muhammadiyah Tonggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku Kepala SD Muhammadiyah Tonggalan akan menyampaikan sekilas tentang profil SD Muhammadiyah Tonggalan yang kita cintai ini. SD Muhammadiyah Tonggalan berdiri pada tanggal 1 Agustus tahun 1963. Kami adalah salah satu sekolah swasta yang berbasis Islam di Kabupaten Klaten yang diselenggarakan oleh Majelis Dikdasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah Klaten Tengah. Visi sekolah kami adalah ingin mencetak insan yang soleh, kreatif, kompetitif, unggul, dan peduli. Dalam rangka mempersiapkan generasi Islam milenial menyongsong era digital dan revolusi industri 4.0, kami berupaya bersama dengan seluruh stakeholder yang terlibat di SD Muhammadiyah Tonggalan untuk mengembangkan berbagai program dan kegiatan, baik yang bersifat akademik maupun non-akademik, serta kegiatan pengembangan diri dengan tujuan agar lulusan dari SD Muhammadiyah Tonggalan ini mempunyai bekal akidah dan karakter yang kuat serta ilmu, pengetahuan dan teknologi yang bisa menjadi bekal bagi anak didik kami ketika lulus dari SD Muhammadiyah Tonggalan di masa mendatang. Program tahfidz Quran, kegiatan Hizbul Waton, kegiatan kelas olimpiade dan puluhan kegiatan ekstrakurikuler yang kami laksanakan merupakan sebagian usaha kami untuk mencapai visi kami dan untuk menyiapkan generasi ulul albab. Alhamdulillah SD Muhammadiyah Tonggalan pada kegiatan akreditasi sekolah yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Sekolah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 ini menyandang status akreditasi A kategori unggul dengan nilai 97. Hal ini sebagai salah satu indikasi keseriusan kami dalam mengelola lembaga pendidikan yang kita cintai ini. Semoga apa yang kami lakukan bersama teman-teman Dewan Guru, Komite Sekolah, paguyuban kelas dan juga yayasan kami
semuanya bermanfaat bagi seluruh peserta didik pada khususnya dan umumnya kepada semua warga sekolah, dan semoga barokah untuk semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan sekilas tentang SD Muhammadiyah Tonggalan yang kita cintai ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentunya pemirsa, demikian tadi telah kita saksikan dan dengarkan bersama video profil dari SD Muhammadiyah Tonggalan, Klaten ya. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Mungkin banyak dari Anda sudah mengenal SD Muhammadiyah Tonggalan. Ada beberapa yang mungkin kurang lengkap pengetahuannya atau bahkan informasinya belum tahu sama sekali. Dan tentunya kita harus mengulas banyak nanti hingga insya Allah pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ini untuk Pak Kepala Sekolah dulu ini yang Siap, sempat Mas pasionan ya. Sejarah dan profil sekolah Pak tentang SD Muhammadiyah Tonggalan. Baiklah, sebelumnya kami sapa pendengar 91,6 RSPD Klaten. Ya. Hari ini ada talkshow tentang pendidikan kami dari SD Muhammadiyah Tonggalan. Terima kasih Mas Santo Ya, siap. telah mengundang kami Sama-sama. untuk sharing ya, sharing Betul. tentang pendidikan. Iya. Oke, kami dari SD Muhammadiyah Tonggalan. SD kami sebenarnya sudah tua. Sudah. Dibanding kami kepala sekolah dan guru lebih tua SD-nya. Profil usia SD-nya ya. SD-nya itu berdiri tanggal 1 Agustus tahun 1963. Oke. Tahun 63 ya. Padahal kita paling 70-an kan ini. Tahun 9. Iya, jadi 20 ya. SD itu ada dua kampus kami Mas Ya. Santo. Yang pertama di Jalan Tapak Doro nomor 19 itu Ya. yang dekat rel kereta api. Dekat Kerapia itu ya. Palang Oke. Kerapia itu kampus 1. Ya. Itu yang satunya di Jalan Tapak Doro nomor 4. Jadi agak ke utara. Tapi masih satu wilayah ya. Satu jalan itu jalan, hanya yang satu nomor 19, yang satu nomor 4. Oh gitu. Oke. Jadi yang nomor 4 itu kampus 2 pengembangan kami alhamdulillah sekitar tahun 2010-11an itu kita mulai pengembangan kampus karena jumlah murid yang semakin bertambah. Semakin bertambah. Itu menjadi bagian indikasi kami untuk terus berkembang. Iya. Ya, visi kami di SD Muhammadiyah Tonggalan adalah mencetak insan yang soleh, Insan yang solehah, solehah, kreatif, kreatif, oke. kompetitif, Ya, unggul, yang terakhir harus peduli. harus peduli. Ya, insya Allah dengan berkembangnya dinamika pendidikan, visi itu masih tetap relevan, termasuk dalam rangka pencapaian profil pelajar Pancasila lah. Ya. Jadi biar yang pertama iman takwa soleh itu, Oke. mereka juga akhirnya kritis dan kreatif, Betul. kompetitif juga, karena dunia global semakin Ya, berkembang, semakin, ya. persaingan semakin kompetitif kan. Iya, betul. Dan akhirnya kita harus punya keunggulan juga yang harus dikembangkan di sekolah, dan target ke depan kan anak-anak biar menjadi generasi unggul. Generasi unggul ya. Iya. Insya Allah bisa tercapai nantinya dengan visi misi yang Insya Allah. zaman juga ya. Iya, unggulnya itu ya unggul dunia akhirat. Dunia insya Allah. akhirat. Oke. Yang terakhir peduli. Ya, peduli ya. Yes. Nah. Target kita adalah kepedulian mereka baik dengan sisi sosial maupun dengan lingkungan. Lingkungan sekitar, lingkungan. Iya, apapun, lingkungan, nggak berada iya, ya. baik secara sosial Ya. maupun dengan lingkungan alam. Oke. Jadi itu target ke depan, visi kami ke depan seperti itu Mas Santo, SD Ya. Muhammadiyah Tonggalan. Yang alhamdulillah terakhir kita akreditasi tahun 2018. 2018 kemarin Iya, akreditasi kita alhamdulillah A dengan nilai 97. A97 itu sangat baik sekali ya, Mas. Tapi yang agak sulit kita mempertahankan, mudah-mudahan mohon doanya Mas Santo dan pemirsa pendengar semuanya, mudah-mudahan kami tetap bisa bertahan dan meningkat lagi. Insya Allah dengan SDM yang kita ketahui nampaknya memang sudah unggul juga. Insya ya. Allah kami Ya, punya tenaga-tenaga sekuat yang muda seperti ini Iya. kan. Yang paling tua kan saya. Tapi alhamdulillah kebersamaan sinergisitas karena kami SD Muhammadiyah Tonggalan punya dua bapak Mas Santo. Iya. Para pemirsa dan pendengar semua. Ya, Yang pertama kami punya Bapak Muhammadiyah. Bapak Muhammadiyah. Iya. Oke, siap. Yang kedua kan Bapak Dinas Pendidikan. Iya, betul sekali. Maka Itu dua pemerintah. bapak ini yang telah membimbing kami, mendampingi kami, memotivasi kami sehingga sinergisitas ini yang membuat kami seperti ini. Oke, semoga nanti bisa terus berlanjut berkembang. Amin, lebih terima baik. kasih Mas Amin. Santo. Mohon doa para pemirsa dan pendengar Pasti. RSPD semuanya. Insya Allah, amin, Pak. Tentunya nanti juga kita selain beliau-beliau nanti ada dua narasumber yang akan ada desain kedua ya. Nanti ada Bapak Sugeng Riyadi SS, Wakahumas dan Guru Mapel. Juga ada Bapak Joko Trianto, SPD, Waka Sarpras ya, Iya. Sarpras dan Guru Kelas
4B nih. Nanti beliau hadir di season yang kedua. Ini ada bidang kesiswaan juga Bapak Nanang ya. Iya, ada. Sudah peran dan fungsi bidang kesiswaan di SD Tonggalan seperti apa Pak? Yang pertama Pak, jadi kami fungsi utama adalah menyusun program Pak. Jadi Menyusun kesiswaan program, oke, ya. yang sudah disiapkan dari sekolahan untuk dikemas dengan 1 tahun. Jadi 1 tahun, selama 1 tahun? Iya, ada program outing, Ya. ada lagi renang, terus manasik haji yang kemarin sudah kita di Semarang Pak itu. Jadi Diselenggarakan di Semarang? iya. Ini sebelum pandemi? Sebelum Sebelum ya? Kalau Iya. pandemi? Tahun sementara ini kalau pandemi belum. Belum ya, oke. Karena Teori besok, dulu kan gitu iya. ya. Seperti itu. Terus yang kedua, intinya kami membuat program itu untuk program 1 tahun Pak. Oh iya. 1 tahun ada sekitar 9 kegiatan yang nanti kita 9 kegiatan, laksanakan. oke. Iya. Seperti yang kemarin, seperti Pondok Ramadan yang sudah terlaksana kemarin untuk siswanya. Itu siswanya. Seperti apa kemarin pada Ramadan, Pak? Yang pertama untuk Ramadan kemarin semua siswa Pak. Semua siswa Hanya ikut dari saja kelas 1 sampai kelas 6. Oh, gitu. Yang kelas 1 sampai kelas 3 Nggih. cuman setengah hari Pak. Setengah hari Ya, saja. jam 7.30 sampai jam 12. Sampai jam 12 kemudian siang ya. pulang. Untuk Jadi pulang. di situ nanti ada kegiatan-kegiatannya, ada motivasi, terus ada kegiatan keagamaan, ibadah dan sebagainya untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Terus yang kedua dari sisi kelas 4 sampai kelas 6 kita kemarin kalau yang dulu sebelum pandemi itu 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Iya, tapi kalau kemarin Seperti pesantren hanya kilat. 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Dikemas Oke. semalamnya sampai kegiatan sampai jam 11. Jam 11, Kemudian ya. tidur, sahur dan terakhir ditutup dengan pembagian zakat fitrah untuk warga sekitar dan anak yang kurang mampu. Oh gitu. Berjalan lancar ya Pak. Alhamdulillah sampai jam 11 kemarin, 11 siang kemarin. Sampai semuanya ikut siswanya Iya. ya. Oke. Lalu Bapak Ibu guru pembimbing juga Ada semuanya. nyepang di situ juga, nginep di situ. Ada yang nginep, ada. Ada yang gondor juga ya. Lalu untuk pembinaan siswa ada OSIS juga di situ ya? Kalau OSIS SMP Pak, jadi kita SMP, itu pembinaan siswa ada ya, 2 siswa. bagian pembinaan khusus untuk bidang akademik. Akademik. Ya, oke. untuk lomba-lomba itu Pak. Jadi kita dari pembinaannya itu kita akan seleksi awal, terus nanti kita cek bagaimana kemampuan anak tergantung lombanya apa Pak. Kalau lombanya agama kita cek di seleksi tentang keagamaannya. Keagamaan. Ada guru pembimbingnya nanti Ya, yang khusus untuk khusus itu murid. ya. Nah, Tapi sementara guru dari kita semuanya. Dari guru Kita ya? bisa Oke. untuk melaksanakan. Ini prestasinya juga banyak sekali. Alhamdulillah. Nanti, ya, nanti kita ulas juga, nanti kita Ya, tanyakan siap. juga. Oke. Lalu ini untuk kurikulum ini ada Bapak Gufron. Nah ini peran dan fungsi kurikulum sendiri Pak. Panjangan di Iya. SD Tonggalan. Terima kasih Evert. Ya. Untuk kurikulum adalah rohnya pendidikan ya. Rohnya Jadi, pendidikan. Rohnya karena kan kita dalam proses kegiatan belajar mengajar itu rohnya di situ. Jadi sangat utama atau Ya. penting dalam suatu pendidikan itu kurikulumnya. Jadi untuk kurikulum di SD Muhammadiyah Tonggalan itu sebenarnya seperti yang diterapkan dicanangkan sekarang oleh Pak Nadiem yaitu Ya. dengan kurikulum Merdeka di Ya. SD Merdeka Muhammadiyah. Belajar. Ya, Merdeka Belajar itu di SD Muhammadiyah Tonggalan ini sebenarnya sudah menerapkan sejak kemarin, tapi Sebelum digaungkan memang sudah seperti itu iya ya. seperti Sudah itu seperti gitu, ya. Merdeka Oke. Belajar karena di SD Muhammadiyah Tonggalan itu dalam kegiatan KBM di kelas itu lebih fokus ke anak atau student center. Stadium Center. Nah, jadi anak itu ada pelaku, guru adalah sebagai fasilitator saja. Gitu. Jadi mereka biar ada Iya. tergerak sendiri untuk Iya. seperti apa maunya. Iya seperti jadi dalam pembelajaran belajar itu seorang guru hanya diharapkan untuk hanya memberikan pancingan permasalahan-permasalahan yang disampaikan kepada anak supaya mengeksplorasi sendiri, terus berinteraksi dengan teman dan lingkungan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang diberikan oleh guru tersebut. Oke, dan itu berhasil ya. Iya. Kan beda dengan zaman mungkin saya waktu SD kan ya pancing-pancing dengan bacaan Iya. dan lain sebagainya. Terus di situ guru juga Iya. sebagai peneliti juga. Peneliti. Nah, Iya. penelitian tindak kelas. Dari di situ pada saat memberikan materi, guru akan mengamati anak-anak tersebut di mana bakat potensi anak tersebut di bidang apa sehingga akan tahu guru. Sehingga nanti guru akan mengarahkan anak tersebut Oke. untuk
tindak lanjutnya ke jenjang selanjutnya atau dengan di luar kelas, yaitu dengan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Iya, Iya. jadi anak-anak itu akan diarahkan ke situ. Soalnya kalau SD itu kan tidak belum bisa gitu untuk mencari potensi sendiri, jadi Iya. guru yang diarahkan, dibimbing, diarahkan. Nah di situ di ekstrakurikuler, karena di SD Muhammadiyah Tonggalan itu ekstrakurikuler banyak sekali. Di antaranya Pak. Baik secara ekstrakurikuler yang di akademik, yang misalkan bidang olahraga pun ada, bidang seni juga, bidang akademik, iya. Ya seperti tadi untuk menunjang lomba-lomba tadi, ada apa, pembinaan matematika, pembinaan olimpiade tersebut, ya. Terus olahraga, anak yang ternyata misalkan anak yang sukanya berkelahi lah, kita arahkan ke pencak silat itu. Oke. Seperti itu. Iya. Dan itu banyak penghargaan nanti. Iya, Pak Siono juga tadi mengatakan sampai nggak muat itu apa pialanya itu ya. Iya. Bisa dibuat ruang khusus ya Pak ya. Atau titipkan saya juga boleh. Insya Allah. Kemudian Pak, rencana kerja sekolah dan untuk rencana kegiatan anggaran seperti panjangan, mungkin karena posisi pandemi kemarin ada tantangan tersendiri tentunya ya. Beda dengan sebelumnya. Tetap harus beda. Kita ngikuti kondisi aja Mas Anto jadi ya. Jadi termasuk penyusunan program pun kami itu di bulan-bulan seperti ini, April ini. Ya. Kita mencoba menyusun rancangan untuk tahun ke depan. Tahun ke depan? Iya. 2023 ya. Jadi kami kan bersinergi dengan komite sekolah. Iya. Ini kita mencoba sekarang itu draft ya untuk program dan anggaran tahun 2022-2023. Oke. Jadi ketika kita sudah masuk di bulan Juli, insya Allah program dan anggaran sudah final di tataran untuk yang tahun depan. Iya. Jadi komite kita kerjasama, setelah itu ke yayasan tadi. Iya. Endingnya kan di dinas. Betul. Lewat Korwil bidang pendidikan. Iya. Jadi program itu kita rancang ke depan, termasuk program tadi. Program ke depan misalnya ada kegiatan manasik tadi ya. Iya. Kita programkan sejak awal dengan angka biaya berapa, nanti pelaksanaan. Tetapi di masa pandemi kemarin otomatis kita ya refocusing ya. Iya, refocusing. Iya, mau tidak mau beberapa kegiatan harus off dulu. Kita alihkan dalam rangka untuk menjamin kesehatan. Protokol kesehatan mungkin. Iya, kita peralatan insya Allah untuk prokes di SD Muhammadiyah Tonggalan sangat-sangat bisa jalan lah. Dengan ditopang dana refocusing dari kegiatan yang tidak terlaksana, alhamdulillah murid-murid dan guru-guru kami sampai sekarang alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat semua ya. Oke. Udah vaksin semua tuh? Insya Allah sudah. Boosternya, iya sudah booster. Ini syaratnya mudik kan booster Mas Andi. Yang mudik juga nih Pak? Kalau saya mudiknya dari Wedi ke Wedi ya. Oh iya, sungguh jauh ya. Iya. Oke, lalu untuk kemarin tantangan di masa pandemi beda dengan saat ini ya. Ada yang disampaikan mungkin waktu. Oh iya, tantangan terberat adalah anak yang biasa belajar di sekolah harus belajar di rumah. Nah, daring. Ya, makanya secara internal juga kami dan teman-teman dan tim mencoba untuk mengadakan IHT kemarin. IHT seperti apa? IHT. In-house training untuk teman-teman dalam training. Iya. Latihan tapi internal dalam rangka untuk mengemas model pembelajaran yang pas untuk anak ketika anak di rumah. Tidak bosan sampai juga ilmunya. Itu ya, maka beberapa kita juga model pembelajaran kita laksanakan. Jadi biar anak tidak jenuh ketika di rumah. Betul sekali. Tidak hanya sekedar tugas Google Form dan sebagainya, tetapi kita modifikasi dengan yang lain agar mereka itu juga tidak bosan ketika di rumah karena kondisi memang harus seperti itu. Betul, semuanya mengalami ya. Iya. Mungkin anak kecil kan beda dengan kita, kurang paham kan. Betul, anak-anak main nggak jajan dan lain sebagainya. Iya, kalau kita sudah ya kita juga nggak biasa sebenarnya Pak ya, tapi kita bisa lebih memahami kondisi seperti itu. Oke, terima kasih Pak Siono. Lalu untuk ini bagaimana pembinaan koordinasi keamanan untuk Pak Nanang ini? Kesehatan, kebersihan, juga ketertiban, kerindangan, keindahan di sekolah panjenengan kondusif juga ya? Alhamdulillah. Jadi untuk di video juga kelihatan indah. Iya, keamanan, makanya ada keamanan itu bertanggung jawab semuanya dari guru, terus dari anak, semuanya. Jadi makanya peraturan kita, anak tidak boleh membawa perhiasan yang pertama. Nah, gitu? itu Pak. Iya. Nggak boleh bawa perhiasan emas mungkin maksudnya atau
Apapun. yang kira-kira yang mencolok itu. mencolok itu Pak. Nah, makanya yang kedua ketahanan dan keindahan memang kita juga ditata karena kita sekolah adiwiyata Pak juga. Sekolah adiwiyata. Iya, harus cinta lingkungan, indah. Indah, hijau kan seperti Hijau, itu. oke. Nonton. Sudah masuk ya itu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ketertiban tentunya, kerindangan. Ya namanya juga anak-anak mungkin ada mereka yang kadang-kadang lebih apa ya? Lebih aktif daripada yang lain tentunya Iya. itu juga sudah biasa. Biasa itu. Ditangani seperti apa contohnya? Yang Heeh. kadang ada anak yang sok rewel Pak, itu Iya. usil itu. Iya. Makanya kita ada teguran. Terus nanti Teguran, iya. anak kita panggil, terus kita sampaikan motivasi supaya tidak melakukan seperti itu lagi kan itu. Ya namanya usia dini ya Pak ya. Wajar Pak, Harus itu anak-anak sangat ya. dipahami. Kalau enggak gitu enggak kayak anak-anak kan. Yang mantan anak kalau gitu nggak. Wah, Gitu, Pak. Oke, lalu untuk pesan jadwal sendiri untuk Pak Gufron ya, Iya. jadwal selama Ramadan ini seperti apa Pak? Kalau panjenengan yang tugasnya panjenengan ya pesan kurikulum. Iya, betul. Untuk jadwal untuk selama Ramadan ini kan karena pertama masih kondisi pandemi ya. Pandemi juga, Iya, ya. kan, dan kedua kalinya untuk Ramadan ini pada kondisi anak masih puasa, jadi jamnya dikurangi. Oh, dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Dari jam 7:30 Setengah 8 sampai jam 11. sampai jam 11 Iya, ya. karena Oke. batasan waktu untuk 100% Iya. pada masa pandemi kan sudah diperbolehkan 100%, tapi Iya. untuk jamnya masih dibatasi. Masih batasi ya. Iya. Masuk 100% dengan batasan jam ya. Iya. Oh, dulu kan sampai jam mungkin lebih dari jam 12 pastinya. Iya. Oke. Sudah mereka sudah senang juga dan tentunya guru juga bahagia ya. Iya. Sudah bisa bertatap muka apalagi yang kelas 1 kelas 2. Mana nggak pernah kenal mungkin. Anak sangat antusias sekali itu. Antusias sekali ya. Oke. Menyambut itu. Oke, dan ini gini, karena sebenarnya masih banyak sih yang kita ulas dengan Pak Nanang, Pak Gufron, Iya. tapi waktu juga Pak ya. Mungkin lain kali kita undang kembali. Oh, insya Iya. Nanti akan diganti dengan Siap. sebelum berikutnya. Kalau Pak Wah, Kepala siap. Sekolah memang harus di sini dulu. Wah, harus di sini. Kalau bisa seharian malah Pak. Insya Allah ini Insya buka Allah, bersama di sini Mas Anto. Oke, mungkin pemirsa kita dengarkan dan saksikan dulu lagu dan niaga berikut. Sinar mentari cantik berseri, ada bangga lekat di hati.
Hei Jo. Hei Agus, apa kabar? Lama nggak ketemu. Alhamdulillah sehat. Weh, sehat aja. Alhamdulillah sehat. Loh, kok kamu nggak pakai masker? Oh iya, aku lali. Oh ya udah, ini tak kasih masker. Matur nuwun ya Jo. Jangan lupa besok-besok pakai masker kalau keluar rumah. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Wasik, keren banget lukannya Jo. Mestinya dong, biar masyarakat senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Oh iya, ini aku kasih hand sanitizer sekalian. Aku habis beli di warung sebelah. Wah, ora salah aku duwe kancapean temen kaya kowe. Nuwun lah ya. Sama-sama Gus, kamu nggak pulang kalau nggak ada kegiatan, menghindari kerumunan dan menjaga jarak. Oh ya wis, ya tak balik sih ya Jo. Jangan mampir kemana-mana. Siap Jo. Ayo, patuhi protokol kesehatan serta lindungi diri dan keluarga dari COVID-19. Ya pendengar, tentunya pemirsa masih di acara Talkshow Dunia Anak bersama SD Muhammadiyah Tonggalan dengan tema pendidikan dasar bersama SD Muhammadiyah Tonggalan. Dan setelah tadi bersama Bapak Nana Setiawan juga Pak Gufron Ahmad untuk sesi yang pertama, kini Bapak Siono ditemani Pak Jaka Trianta juga Bapak Sugeng Riyadi. Bapak Jaka Trianto SPD, Waka Salpras dan guru kelas 4B. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Mas Santo, kabarnya baik sekali. Kabarnya baik. Iya. Alhamdulillah. Tadi sempat menunggu dulu ya. Menunggu menyenangkan nggak Pak sekarang ya? Iya, menunggu menyenangkan. Bisa memperhatikan kepala sekolah kita dan teman-teman yang ya betul sekali. On air. Iya. Berarti ada Bapak Sugeng Riyadi SS, Wakahumas dan guru mata pelajaran. Gimana Pak? Sehat juga? Alhamdulillah. Salam untuk ayah bunda yang di rumah dan anak-anak ya. Semangat. Harus dong. Sehat dan semangat semoga ya. Semangat. Amin. Kunci kebahagiaan, kunci kesuksesan ya Pak ya. Iya. Oke. Kita kembali lanjut ke Pak Kepala Sekolah lagi Pak Siono. Iya. Ini tadi untuk Pak, ini ada beasiswa juga ya di SD Tonggalan? Insya Allah ya Mas Santo. Sekolah kami bukan sekolah elit ya. Bukan sekolah elit. Iya, itu menjadi prinsip kami bahwa di tempat kami ada subsidi silang Mas Santo. Subsidi silang. Iya. Oke, seperti apa ini? Jadi orang tua yang sisi ekonominya lebih beruntung, mereka kita mohon untuk bisa membantu anak-anak yang kurang beruntung dari sisi ekonomi. Jadi tiap bulan memberikan infak dan anak-anak tempat kami tidak semuanya bayar Mas Santo. Jadi iya. Jadi ada murid-murid yang kita fasilitasi dengan beasiswa internal kami yang dikelola oleh komite sekolah Mas Santo. Ya, malah komite sekolahnya. Komite sekolah mengelola dana donasi dari orang tua dikumpulkan tiap bulan dan tiap bulan itu juga membantu langsung kepada anak-anak yang kurang mampu. Kami itu ada murid yang nol ada Mas Santo. 0%. Tidak bayar. Ada yang 25%, 50% dan sebagainya tergantung kondisinya. Kondisi orang tua mereka. Karena yang bayar lebih dari 100% karena memang ada jiwa untuk saling tolong, kita kepedulian tadi sesuai dengan visi. Jadi orang tua yang lebih beruntung sisi ekonomi, kita gerakkan hati mereka untuk berbagi dengan anak-anak yang lain. Tentunya Bapak Ibu guru juga demikian nanti ya. Insya Allah sama. Sama insya Allah ya. Lalu untuk ini penerimaan peserta didik baru ini. Oh iya Mas Santo. Kalau apa caranya? Kalau saat ini kami itu hanya menerima titipan Mas Santo ya. Hanya menerima karena regulasi dari pemerintah bahwa PPDB itu dilaksanakan besok di bulan Juni. Ya, tetap bulan Juni sama. Serentak ya. Saat ini kami pendataan calon peserta didik di SD Muhammadiyah Tonggalan. Tapi saat ini kita butuhnya kan 4 rombel Mas Santo. 4 rombongan belajar. Rombongan belajar. 4 kelas. 4 kelas. Jadi satu kelas dibatasi oleh pemerintah maksimal 28. Oh, memang begitu ya. Berarti 112. Ya. Alhamdulillah sekarang kuota kita tinggal 4 anak lagi. Tinggal 4 anak? Iya. Berarti sudah 108. Ini penitipan, jadi pendataan kita itu data calon-calon siswa. Kalau PPDB belum bisa. Belum bisa, tapi titipkan dulu boleh ya? Iya, boleh titip. Kenapa kita titipi nggak mau ya? Amanah juga loh. Insya Allah nanti kalau sampai target Juni pemerintah membuka dan nanti resmi jadi murid kan per 11 Juli Mas Santo. Betul, iya. 11 Juli itu baru pasti anak-anak yang menjadi siswa SD Muhammadiyah Tonggalan. Insya Allah dari 112 tinggal 4 lagi. 4 ya. Nggih.
Oke. Masih berapa bulan. Imbang ya putra putri ya di situ ya. Alhamdulillah jumlah peserta didik kami dari sekarang 630, iya 50-50 untuk 50-50 ya? laki-laki Oke, dan perempuan. perempuan sama di situ. Kalau gurunya banyak yang perempuan. Iya Pak. Iya. Oke. Kapan-kapan saya silaturahmi ya Pak. Insya Allah Ya, siap kami menerima kunjungan panjenengan. Oke. Nah ini ke yang Pak Joko dulu nih. Peran dan fungsi bidang sarana prasarana sendiri Pak di Muhammadiyah Tonggalan seperti apa panjenengan? Oke, sebelum kami jawab, alhamdulillah para pemirsa, Bapak Ibu yang budiman, ini tampilan saya di RSPD yang kedua nih berarti. Yang kedua. Oke. Yang pertama dulu waktu saya TK, Pak. Alhamdulillah, kita sama ternyata. Iya, ini yang kedua di SD Muhammadiyah Tonggalan, alhamdulillah. Lalu dulu jadi siswa, sekarang jadi guru. Jadi guru ya, keren. Yeah. Untuk sarana dan prasarana seperti tadi yang disampaikan Pak Kepala Sekolah, Pak Siono. Sekolah kita bukan sekolah elit, tapi kita pengen bangunan kita elit, betul Pak Siono ya? Biar nanti semua warga sekolah, baik yang ekonominya menengah di bawah maupun ke atas, bangga dengan kondisi sarana dan prasarana di SD Muhammadiyah Tonggalan dalam belajar setiap hari. Kami Ibu dari Waka Sarpras ingin memfasilitasi semua kegiatan belajar bisa terselenggarakan dengan baik di SD Muhammadiyah Tonggalan, dan anak-anak merasa aman dan nyaman, Pak. Aman, nyaman, karena representatif tadi ya. Iya, apalagi kita punya 2 gedung, kita harus menciptakan kenyamanan dalam belajar anak-anak di kesemuanya. Gedung kita ada 2, kampus 1 dan kampus 2. Kampus 1 diperuntukkan untuk kelas bawah, kampus 2 untuk kelas atas atau kelas 4, 5, 6. Terus kemudian kita juga melengkapi dengan warning system, dengan setiap kelas kita berikan sumber pengeras suara, di mana nanti sumber suaranya bisa dikontrol dari kantor. Apabila nanti ada sesuatu pengumuman yang sifatnya penting, mendadak, bisa kita umumkan per kelas. Kalau nanti ada sesuatu yang mana perlu segera ditindaklanjuti, seperti di sekitar kita masuk di dalam daerah kawasan tanggap bencana, kita bisa memberikan edukasi atau peringatan kepada anak-anak dan seluruh warga sekolah. Oke, jadi memang sangat lengkap ya. Dan tentunya prasarana di SD Tonggalan apa saja itu Pak? Tadi meskipun sudah ditampilkan tadi ada masjid, masjid di kedua gedung ada Pak. Laboratorium, UKS juga ya. Dan kantin. Di semua gedung ada. Terus sarana tanaman obat keluarga juga kita selenggarakan ya. Seperti apa toga itu? Kita menanam beberapa tanaman sebagai tanaman herbal. Kita juga punya guru baru, rekrutan baru, herbalis juga. Nanti bisa kita maksimalkan. Masih di kurikulum juga, di pendidikan apa? Insya Allah. Iya, menjadi pelajaran tambahan bagian kegiatan tambahan. Ada juga warung hidup sebagai tanaman-tanaman untuk kita konsumsi setiap hari, sayuran, buah, lombok juga ya. Kelihatan seru pedas ini Bapak ini. Iya. Oke, terima kasih untuk yang bagian sarana prasarana Bapak Joko. Lalu Pak Sugeng yang paling ujung ini Pak. Peran dan fungsi humas tentunya disampaikan Pak. Baik, kembali ya menyapa warga Klaten ya. Tentunya SD Muhammadiyah Tonggalan itu karena letaknya di sentralnya kota Klaten ya, karena Kecamatan Klaten Tengah, walaupun secara geografis agak ke pinggiran ya, dekat rel kereta api, tapi di sini sekolah Muhammadiyah yang ada di kota ya, ini satu-satunya ya di Kecamatan Klaten Tengah ya. Ya itu kalau yang lain mungkin ada sekitar 75 SDMI Muhammadiyah itu di kecamatan-kecamatan lainnya. Kecamatan Klaten Tengah ini. Tapi untuk walaupun di kota Klaten di Tonggalan itu ada juga SD negeri dan SD swasta yang lain, itu sama-sama istilahnya favorit ya. Tapi SD Muhammadiyah Tonggalan juga termasuk dari segi jumlah siswa juga termasuk terbanyak gitu ya. Jadi dilihat dari pemetaan dari siswa yang mendaftar di situ atau siswa yang ada di SD Muhammadiyah Tonggalan itu juga mencakup luas ya, dari seluruh Kabupaten Klaten itu wilayahnya luas, bahkan ada yang dari luar Klaten juga. Tidak terkonsentrasi yang di pusat kota saja. Iya, mungkin ini ya terpengaruh dari kemungkinan dari orang tua yang bekerja di kota Klaten. Jadi kita pangsa pasar kita cukup luas. Kalau dulu hanya di sekitar Tonggalan atau Kecamatan Klaten Tengah, sekarang sudah menyebar. Jadi kalau dilihat
jumlah yang dari Tonggalan justru malah ya tidak terlalu banyak gitu. Kurang ya tentunya. Okay. Lalu kan ada komite sekolah di situ. Hubungannya seperti apa, Pak? Dari Humas. Baik, terima kasih Pak Anto. Untuk SD Muhammadiyah Tonggalan itu juga istilahnya ada komite, ada yayasan. Yayasan itu Majelis Dikdasmen PCM Klaten Tengah ya. Ini ya, jadi sekolah-sekolah Muhammadiyah itu kan punya induk ya. Induknya tentunya yayasan itu. Kemudian untuk komite juga perannya sangat sinergis dengan sekolahan ya, meliputi dari misalkan ada kegiatan penganggaran dan kegiatan-kegiatan sekolah yang akan dilaksanakan itu selalu di backup oleh komite kita ya. Komite kita kebetulan Pak Sumarjo itu, beliau dulu di BKD, sekarang di Kelurahan Bareng ya. Iya, Pak Lurah Bareng, Pak Sumarjo. Kemudian untuk Ketua Yayasannya itu Pak Dr. Andes Sihono MM, dulu Kepala SMK Ganti Warno, sekarang sudah pensiun ya. Sekarang ya beliau masih menjadi Ketua Majelis Dikdasmen PCM Klaten Tengah gitu. Oke. Jadi lancar ya untuk komunikasi. Jadi dua ini antara komite dan sinkron dengan yayasan. Oke, terima kasih. Lalu ini untuk Om Kepala Sekolah kan kembali saya lagi. Kembali lagi panjenengan. Biar belajar mengajar. Ini ada ciri khusus ya di Tonggalan atau itu yang membuat salah satu unggulannya itu ya? Seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah Mas Anto dan para pemirsa semua bahwa prinsip kami itu harus ada bedanya dengan yang lain. Harus kan? beda, harus lebih baik insya Allah. Iya, insya Allah lebih baik. Jadi program kami yang kita gelontorkan kepada orang tua, kita berikan layanan pada anak bahwa target kami yang pertama memang jujur kami dari sisi karakter Mas Anto. Karakter dulu ya. Budaya karakter itu yang kami kembangkan di sekolahan kami dari sisi keagamaan. Ya. Jadi anak-anak lulus dari SD kami tidak hanya lulus secara nilai saja kan. Iya. Tetapi dari sisi karakter dan juga target keagamaan harus hafal juz 30 harus tercapai. 30 juz? Juz 30 plus nanti surat-surat pilihan dan doa-doa harian. Itu syarat untuk kelulusan di SD. Betul. Jadi anak-anak kan sekarang kelas 6 sudah selesai ujian. Bagi anak-anak yang belum memenuhi target untuk hafalannya, saat inilah mereka harus kita tagih. Mengejar itu. Target itu harus terselesaikan sebelum nanti pengumuman kelulusan. Gitu. Jadi dari kelas 1 memang sudah ada hafalan dulu yang kecil. Betul. Jadi itu sudah terprogram dari kesiswaan dan kerohanian bahwa target kelas 1 berapa surat, kelas 2 berapa surat. Kelas 5 itu target sudah selesai juz 30. Kelas 5. Kelas 5 ya. Kelas 6-nya tinggal mengulang karena sesuatu yang tanpa diulang-ulang bisa lupa kan begitu. Betul. Seperti mengetahui cinta juga gitu. Iya, betul itu yang perlu kita jaga kan. Kalau lama tidak kita lupa. Iya, betul. Maka program itu diantaranya terus pengembangan budaya karakter, adab tiap pagi dan sebagainya sampai pulang itu kita kembangkan dalam rangka untuk menuju visi yang tadi kita sampaikan. Visi yang tadi disampaikan ya. Iya. Tentunya itu dicapai bersama-sama. Insya Allah kebersamaan bersama kita bisa. Betul ya. Lalu ini untuk Pak Joko, saya ada perasaan yang belum ada ya akan diadakan untuk tahun depan mungkin Pak, yang dibutuhkan tentunya. Saya tadi showroom mana Pak? Showroom piala. Tadi wacana itu. Ya Pak, lanjut. Yeah. Kita sebagai sekolah Islam yang bermutu, harapan kita seperti itu, seperti tadi juga disampaikan Pak Siono, kita harus beda dengan sekolah lain. Tapi dari sisi semangat kita semuanya harus sama Pak ya, visi dan misi harus semangat. Kita menilai dari semangat bangsa ini, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jadi sekolah ini sebelumnya baru satu gedung. Sekarang sudah berkembang menjadi 2 gedung, dan semuanya itu berkembang memang kita tidak serta-merta langsung bangun gedungnya dulu, kita tidak langsung bangun fisiknya dulu, tapi kita membangun jiwanya dulu. Setiap kru, guru, warga sekolah kita bangun jiwanya dengan pelatihan-pelatihan tadi sudah disebutkan banyak oleh Pak Siono, dengan pengajian Ahad pagi yang rutin. Setiap Ahad pagi ya? Iya, terus kemudian baru fisik badannya kita bangun, jadilah kampus 1, kampus 2. Alhamdulillah ya. Dan kita punya semangat
tiada berhenti membangun, Pak. Tiada berhenti membangun ya. Membangun tiada henti berarti. Lebih Belum tepatnya. puas ini Pak, harus terus lagi Saat ya, ini dikembangkan. jalan terus, Mbak. Jalan terus ya. Baik jiwanya maupun raganya. Jiwanya lagi. Iya. Semuanya. Saat ini kita baru melanjutkan pembangunan lantai 2 masjid di kampus 1. Oh, masjidnya lantai 2 nantinya. Iya. Ini sudah berjalan ini. Sudah berjalan. Saya usul basement juga nanti. Insya Allah ke depan mengikuti perkembangan yang ada basement. Jadi lantai 1 sudah 2 lantai lah, kampus 2 sudah 3 lantai. Rencana ke depan seperti tadi kita buat ruangan khusus untuk piala. Lagi pula kita kemarin sudah berbincang-bincang ringan dengan Pak Kepala Sekolah Pak Siono untuk menyiapkan berkuda Pak ya, ekstra berkuda. Terus kemudian kita buat sekaligus memanah dong. Iya, betul. Sunah. Rencana kita ke depannya dalam membangun sekolahan kita. Oh gitu ya. Ada filosofinya, nggak cuma fisik saja. Tidak hanya secara fisik. Oke, semoga tercapai itu ya. Insya Allah, amin. Amin. Kuda poni atau kuda apa nanti? Oke, Pak, kan tadi kita juga memberikan kesempatan kepada pemirsa untuk bertanya-tanya. Jadi ini udah ada yang masuk. Ini kita coba lihat dulu. Oke, masih kita tunggu ternyata belum. Oke, belum ada. Siap. Oke, sembari menunggu juga nanti untuk ini kegiatan belajar mengajar kan perlu sarana prasarana yang tentunya mendukung ya. Untuk di sekolah sendiri seperti apa dari guru? Mungkin zaman dulu kita kan pakai papan tulis dan tentunya rapor tulisnya. Sekarang tentunya banyak perkembangan di situ. Ada apa saja Pak untuk dulu, khusus dari gurunya? Untuk guru. Kalau dulu papan tulis pakai blackboard, sekarang pakai spidol dan whiteboard. Terus didukung juga dengan sarana pakai LCD dalam pembelajaran. Terus kemudian juga kita memanfaatkan dari YouTube, dari media pembelajaran kita yang kita share di YouTube, biar nanti anak-anak kalau setiap harinya suka mainan game, suka buka YouTube macam-macam, biar nanti kita diarahkan di situ untuk membuka YouTube tentang pembelajaran di SD kita, dan semua kegiatan kita kita abadikan di media YouTube. Oh gitu ya, keren ya Pak, sekarang ini ya. Oke, kita coba lihat websitenya, mungkin udah ada yang masuk ya Pak ya. Saya coba lihat dahulu sebelum nanti kita. Wah, banyak sekali nih Pak. Kita bacakan nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Oke, ini dari Mas Angga Sari SD Muhammadiyah Tonggalan, mantap sukses. Nah, ini Mas Angga mungkin salah satu murid kami. Iya. Mbak Ika Nur Aini juga Masya Allah mantap. Yang mantap hostnya apa? Lah ini semua ya. Kayaknya Mas Anto yang mantap ini. Kita mantap sekali. Putih sama Ibu Novel tadi. Juga ini ada juga dari Pak Yunisiono. Oh Ibu nggih? Ibu Yunisiono, istri tercinta mungkin. Walah ini. Boleh disapa langsung loh Pak. Oh gitu, menyapa langsung pada istri tercinta. Walah ini tetap semangat di bulan puasa demi kamu ya. Dan tetap mencintaimu. Insya Allah, amin. Oke, juga ini ada Bu Sajiah, sukses untuk semua guru karyawan, semua tentunya. Pak Wakidi, sukses selalu ya. Mbak Aisyah Raisya, solih, cerdas, maju bersama SD Muhammadiyah Tonggalan. Amin. Mas Dana juga tidak diragukan lagi. Mas Dimas Ma'arif, terima kasih bergabung juga ini. Ada Mbak Happy LR juga, terus Pak Ngadirun juga, masih banyak lagi nih ya Pak ya. Terima kasih yang nggak bisa saya bacakan satu persatu. Mbak Nova Rosid juga, kemudian yang lain mungkin terima kasih ya atas partisipasinya. Oke, satu pertanyaan lagi yang diunggulkan ini dari sarana prasarana yang mungkin wah ini kita punya ini loh daripada yang lain dari SD lain, mungkin seperti itu apa Pak? Sarana prasarana mungkin tidak dimiliki sebagian besar SD. Yang pasti sudah saya sebutkan di awal tadi, SD kita yang kita unggulkan dari sarana dan prasarana yang tidak dimiliki oleh SD lain adalah sekolah kita lebih tinggi Pak. Kita punya lantai 3. Oh itu ya. Bagus. Memang iya. Idealnya besok itu pakai lift ya. Pakai lift betul. Tapi belum tercapai loh Pak itu. Itu kayaknya kita ke depan mau sekolah berlift kok ini. Berlift ya. Kita lihat anggaran membangun tiada henti. Hanya 500 juta cukup kan ya. Cukup. Visioner ternyata Pak Kepala Sekolah. Iya, kalau memang harus beda tadi. Harus beda. Dan didukung dengan warning system tadi Pak, keamanan. Iya, CCTV tiap kelas bareng. CCTV tiap kelas ya? Iya. Oke, jadi memang
sangat unggul di situ ya. Boleh diuji. Oh, boleh. Pak Humas ini. Lalu program untuk promosi sekolah seperti apa Pak Panjenengan? Oh iya, baik, di SD Muhammadiyah Tonggalan setiap tahun ya tentunya menjelang penerimaan peserta didik baru ini sudah sering kita melakukan kegiatan-kegiatan ya, seperti kalau dulu sebelum pandemi kan kita ada event Car Free Day gitu, terus ya setelah pandemi ini kita banyak memanfaatkan media ya, dari YouTube atau dari Instagram ya, Facebook SD itu untuk mempromosikan, juga kerjasama dengan TK ya, terutama TK-TK di sekitar Klaten ya, di sekitar Klaten Tengah itu juga ada hubungan dengan TK-TK Aisyah ya, Aisyah Bistanul Alfa itu kita menjalin hubungan. Kemudian di segi promosi kita ya juga selain mengadakan event lomba atau kegiatan yang lain kerjasama dengan bidang kesiswaan ya, tentunya merekrut siswa yang berprestasi. Gitu Pak Anto. Siap. Lalu yang terakhir untuk Panjenengan, kerjasama dengan mana saja ini Tunggal Pak bagian Humas? Dari kami kan tentunya hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah juga dan di luar pemerintah. Kalau dengan pemerintah ya tentunya kita koordinasi dengan di Klaten Tengah itu Pak Siono kan sebagai ketua K3S ya, K3S yang ada di sekolahan, kemudian yang di di Kecamatan Klaten Tengah, kemudian KKG PAI juga ini pengurus termasuk di Provinsi Jawa Tengah ya Pak Siono itu. Pak Siono. Iya, KKG PAI Jawa Tengah itu sering mengadakan lomba seperti MAPSI dan lain sebagainya. Kemudian di SDMI Muhammadiyah juga sebagai ketua bidang di JSM penjamin mutu Pak Siono ini. Penjamin mutu. Iya, kan ada 75 SDMI Muhammadiyah di Klaten itu setiap bulan mengadakan pertemuan juga kegiatan-kegiatan yang lain begitu Pak. Jadi kita menyinkronkan sebagai pusatnya, center, jadi SD Muhammadiyah Tonggalan itu jadi pusatnya untuk SDMI Muhammadiyah di Klaten. Oke, siap. Ini cukup jelas juga. Sebenarnya kita masih banyak yang harus disampaikan, harus kita ulas, dan tentunya juga karena waktu ya. Mohon maaf, kita harus segera akhiri untuk program acara ini. Yang terakhir nanti ada closing statement dari Pak sekolah saja, Pak Siono, closing statement mungkin kepada pendengar pemirsa seperti apa, silakan. Oke Mas Anto, terima kasih kepada semua pemirsa 91,6 MHz RSPD Klaten dimanapun Anda berada. Dari kami SD Muhammadiyah Tonggalan siap untuk menerima panjenengan amanah dari orang tua dididik kami dalam rangka kita ikut membangun Klaten. Membangun Klaten dimulai dari membangun SD Muhammadiyah Tonggalan. Insya Allah Klaten bersinar, tetap bisa terjaga dan maju terus. Amin. Cukup amin, itu amin. Mas Anto. Cukup ya. Terima kasih. Oke, dan pendengar pemirsa sampai di sini untuk program acara Talkshow Dunia Anak bersama SD Muhammadiyah Tonggalan dengan tema Pendidikan Dasar bersama SD Muhammadiyah Tonggalan Kabupaten Klaten. Ya, dengan narasumber Bapak Siono SPDI MPDI, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Tonggalan. Terima kasih kadernya Bapak. Terima kasih Mas Anto atas diundang ke sini. Nanti suatu saat sudah kembali. Insya Allah siap. Alhamdulillah. Juga ada Bapak Jagati Yanto SPD, Wakil Saraperasan dan Guru kelas 4B. Terima kasih kadernya. Dan Bapak Sugeng Riyadi SS, Wakil Humas dan Guru Mapol. Terima kasih Bapak. Juga yang tadi sudah hadir di sini ada Bapak Nanan Setiawan SPDI, Wakil Kesiswaan dan Guru PAD. Terima kasih Bapak hadirnya. Juga ada Bapak Gufron Ahmad AM SPD, Wakil Kurikulum dan Guru kelas 5C. Terima kasih. Juga ada Ibu yang delegnya juga ada Ibu Tiwu sama Ibu Novin ya. Terima kasih. Bu Nova. Bu Nova, mohon maaf. Ada adiknya juga. Oke. Pendengar pemirsa, sampai di sini dulu kami menemani Anda di program acara Talkshow siang hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Mohon maaf bila ada salah ucap dan tentunya tetap protokol kesehatan. Selamat menjalani ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. Jumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.